Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, video kali ini aku akan share resep rendang pakai bumbu dan cara yang super simple. Mau tahu gimana dan bagaimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, pertama di sini aku sudah siapkan 500 gram daging sapi. Di sini aku pakai daging sapi yang khusus buat rendang, terus dipotongnya berlawanan dengan serat ya teman-teman supaya nanti bisa lebih cepat matang. Selain daging yang khusus untuk rendang, aku juga ada beberapa potong daging yang biasanya dipakai untuk sayur semur nanti. Untuk jenis dagingnya disesuaikan saja dengan apa yang teman-teman punya di rumah ya. Oke, lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah 4 siung besar, kemudian ada cabai secukupnya saja. Kalau memang tidak suka pedas boleh di skip, atau kalau mau suka yang pedas banget tinggal ditambah aja. Ada 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 lembar daun salam, 1 batang serai, dan juga ada lengkuas. Nah, untuk perbumbuannya di sini aku pakai cara instan, yaitu bumbu Indofood racik yang khusus untuk rendang. Ini super enak banget teman-teman, karena biasanya aku tiap bikin rendang selalu pakai yang ini. Dan untuk santannya aku pakai 2 buah santan instan kara dengan takaran 65 ml masing-masing ya teman-teman. Ini ada opsional, teman-teman boleh pakai boleh enggak, yaitu ada ketumbar bubuk. Oke, langkah pertama kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya dulu. Nah, teman-teman, di sini lengkuasnya juga akan aku haluskan ya, soalnya kalau nggak dihaluskan itu kadang-kadang jadi jebakan Batman. Kita potong kecil-kecil supaya nanti blendernya lebih mudah bekerjanya. Kemudian tambahkan dengan segelas kecil air. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah, siapkan wajan atau teflon. Kemudian masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian nyalakan apinya, kita akan tumis bumbunya sampai airnya asat ya teman-teman. Nah, selain bumbu yang tadi dihaluskan, aku juga menambahkan ketumbar bubuk. Ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Kemudian kalau sudah bisa kita aduk lagi sampai airnya surut. Kalau airnya sudah surut seperti ini, kemudian kita baru masukkan minyak sayur secukupnya. Masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek dan juga 1 lembar daun salam. Teman-teman juga bisa menambahkan daun jeruk, tapi kebetulan aku lagi nggak ada stok, jadi nggak apa-apa pakai yang ada aja. Kita tumis bumbunya sampai matang, tidak berbau langu. Kalau sudah, bisa masukkan bumbu instan rendangnya seperti ini. Kemasannya warnanya hitam ya teman-teman, karena ada santannya sih sebenarnya. Ini enak banget aromanya, Masya Allah. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata dan sampai bumbunya ini benar-benar tanek. Nah, kalau sudah matang dan menyatu seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan daging sebanyak 500 gram. Kita masukkan semuanya, kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah selesai diaduk-aduk dan bumbunya juga sudah mulai merata seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan 2 bungkus santan instannya. Santan ini takarannya per bungkusnya 65 ml, jadi kalau pakai 2 berarti totalnya 130 ml, atau disesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 500 ml air, tapi nantinya akan aku tambahkan lagi 300 ml, jadi total airnya keseluruhannya adalah sekitar 1 liter ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai air perasan kelapa, kurang lebih takarannya 1 liter, atau disesuaikan saja dengan banyaknya yang teman-teman mau masak. Oke, sekarang kita akan masukkan bumbunya. Ada gula merah, aku lebih suka rendang itu pakai gula merah. Kemudian ada 1 sendok teh garam, dan secukupnya kaldu bubuk. Aku pakai kaldu bubuk rasa sapi, kurang lebih sekitar 1 sendok teh juga ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita akan tutup dan kita akan masak kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam, atau nanti sampai asat atau surut ya teman-teman. Nah, di pertengahan jalan teman-teman bisa mengaduknya seperti ini supaya nanti bagian bawahnya tidak hangus dan bumbu yang di pinggir-pinggir juga bisa masuk ya teman-teman. Setelah 1 jam dimasak, hasilnya seperti ini. Jadi minyak-minyaknya sudah keluar, aromanya juga Masya Allah, ini enak banget baunya. Di tahap ini teman-teman sudah bisa menyajikan rendangnya, atau kalau misalnya teman-teman mau yang lebih kering, yang lebih garing gitu, teman-teman bisa memasaknya lebih lama lagi. Jadi tergantung dengan selera teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk mengoreksi rasanya. Kalau kurang manis, kurang asin, kurang gurih, tinggal ditambah lagi apa yang kurang ya. Kalau sudah siap, tinggal dimatikan apinya.
Udah deh, jadi ini dia hasilnya, rendang super duper praktis banget, pakai jalan ninja tapi rasanya, aromanya semuanya Masya Allah enak banget. Bisa disajikan saat keluarga berkumpul, saat ada momen atau saat hari lebaran, ini masakan cocok banget. Hasilnya pun gak kalah enaknya dengan rendang-rendang yang pakai santan asli atau pakai bumbu-bumbu dari yang sudah berpengalaman. Dagingnya matang dengan sempurna, empuk, dan juga bumbu-bumbunya ini legit banget. Pokoknya rasanya mantep banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Kali ini aku mau masak asam-asam daging sapi, barangkali bisa jadi ide untuk teman-teman di rumah besok ketika dapat daging kurban. Ini prosesnya gampang banget dan bahannya juga simple. Mau tahu gimana prosesnya? Ikuti terus videonya sampai akhir ya. Di sini aku sudah menyiapkan 250 gram daging sapi. Ini aku pakai yang jenis sandung lamur. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Nah, aku sudah menyiapkan juga 2 panci yang berisi air. Panci yang pertama ini kita akan masukkan dagingnya dan kita akan rebus kurang lebih selama 5 menit ya. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dagingnya. Nah, ini sudah sekitar 5 menit, sudah keluar semua kotorannya. Kemudian ini kita bisa tiriskan. Selanjutnya di panci yang kedua sudah aku siapkan juga air kurang lebih sekitar 1 liter. Aku masukkan di daging yang tadi pertama sudah kita rebus dan juga 2 siung bawang putih. Kemudian ini akan kita tutup dan kita masak menggunakan api kecil kurang lebih sekitar 30 menit ya. Nah, ini sudah 30 menit. Kemudian dagingnya ini bisa kita tiriskan dan kaldunya bisa kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bumbunya. Di sini ada 3 buah tomat hijau. Lalu ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 25 gram gula merah, 1 buah wortel, secukupnya buncis, cabai rawit, lalu ada cabai hijau dan juga cabai merah. Nah, jumlah dari bumbu-bumbunya ini nanti disesuaikan dengan banyaknya daging yang akan dimasak ya. Kemudian ini kita iris tipis-tipis seperti ini. Lalu di sini ada 1 sendok teh kaldu sapi, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir dan juga setengah sendok teh merica bubuk. Lalu ada 2 lembar daun salam dan juga lengkuas ya. Kemudian ada asam jawa yang sudah aku rendam dengan 4 sendok makan air panas. Selanjutnya daging yang tadi sudah direbus ini akan aku potong agak kecil seperti ini ya. Nanti sesuai teman-teman, nggak dipotong juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah selesai dipotong, sekarang kita masak ya. Pertama-tama siapkan wajannya, lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini bawangnya kita masukkan juga. Ada bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian selanjutnya masukkan daun salam dan juga lengkuas. Masukkan juga cabenya. Di sini ada cabai merah dan juga cabai hijau ya. Kita masukkan, lalu kita tumis sampai tercium bau harum. Setelah itu, kita bisa masukkan daging yang tadi sudah direbus dan diiris kecil-kecil. Ini kita aduk dan kita tumis sebentar. Selanjutnya masukkan juga air kaldu sapi. Ini aku masukkan sekitar 700 ml ya. Nanti disesuaikan juga dengan banyaknya daging yang dimasak. Kemudian masukkan juga irisan wortel dan juga bumbu-bumbunya. Ada garam, merica, gula, dan juga kaldu bubuk. Selanjutnya masukkan juga gula merah. Gula merah ini disesuaikan dengan selera teman-teman ya, karena kan gula merah itu tingkat kemanisannya beda-beda di setiap wilayah. Kemudian aku masukkan juga cabai rawit dan juga air asam jawa. Ini aku pakai sekitar 4 sendok. Nanti disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, ini kita aduk, kita masak sampai semua bumbunya meresap ke dalam daging. Bisa kita tutup sebentar seperti ini.
Setelah beberapa saat, jika sudah matang merata seperti ini, bisa kita masukkan potongan buncis dan juga nanti bisa kita masukkan juga tomat hijau yang sudah dipotong-potong. Kita masak sebentar hingga agak layu. Kemudian kalau sudah matang merata seperti ini, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Nah, kebetulan ini sudah pas rasanya, jadi bisa kita sajikan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, asem-asem daging sapi sudah bisa disajikan beserta dengan nasi panas dan juga kuah yang banyak. Itu rasanya seger banget dan juga mantap. Pokoknya ini jadi rekomendasi untuk teman-teman kalau teman-teman bosen dengan olahan daging yang itu-itu saja. Nah, sekarang saya coba dulu, bismillah. Rasanya enak banget, kuahnya seger banget, asam, manis, pedas semuanya terasa jadi satu. Pokoknya ini recommended banget untuk dicoba di rumah. Oke, selamat mencoba di rumah dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe.